Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotima Windiarti dengan NIM 41014210004. Kali ini saya akan memaparkan tugas proyek dasar matematika yang diampu oleh Budi Taliano Riza tentang teknik pembuktian dan penarikan kesimpulan. Yang akan saya paparkan pertama adalah teknik pembuktian. 1. Pembuktian langsung. Metode ini didasarkan pada proposisi bahwa jika kita misalkan atau asumsikan P bernilai benar, maka dengan informasi yang sudah kita punyai dari P, kita harus membuktikan bahwa Q benar. Contohnya, tunjukkan bahwa jika A dan B dua bilangan berurutan, maka A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 1 habis dibagi oleh 4. Penyelesaiannya, misalkan A kurang dari B, maka B sama dengan A plus A ditambah 1. Dengan demikian, A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 1 sama dengan A kuadrat ditambah B tadi dimisalkan A ditambah 1, kita substitusikan ke sini menjadi A ditambah 1 kuadrat dikurangi 1. Sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat ditambah 2A plus 1. Difaktorkan, dikurangi 1. Sama dengan 2A kuadrat ditambah 2A sama dengan 2A dikeluarkan menjadi 2A dikali A ditambah 1. Jika A genap, maka dapat ditulis A sama dengan 2K untuk suatu K anggota bilangan Z diperoleh A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 1 sama dengan 2A dikali A ditambah 1 sama dengan 2 dikali 2K dikali 2K ditambah 1 sama dengan 4K dikali 2K plus 1. Terbukti bahwa jika A genap, maka A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 1 habis dibagi oleh 4. Jadi, jika A dan B dua bilangan berurutan, maka A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 1 habis dibagi oleh 4. Yang kedua, pembuktian tidak langsung. Metode pembuktian tidak langsung dikenal juga metode kontrapositif. Perhatikan bahwa pernyataan ini jika P implikasi Q ekuivalen dengan negasi Q implikasi negasi P. Oleh karena itu, kita akan memahami bahwa metode ini didasarkan pada proposisi. Jika kita misalkan negasi Q bernilai benar, maka dengan informasi yang sudah kita punyai dari negasi Q, kita harus membuktikan bahwa negasi P adalah benar. Contoh, buktikan bahwa jika N kuadrat habis dibagi 3, maka N habis dibagi 3. Penyelesaiannya, kita akan membuktikan pernyataan ini dengan metode tidak langsung, yaitu kita harus membuktikan pernyataan jika N tidak habis dibagi 3, maka N kuadrat tidak habis dibagi 3. Perhatikan bahwa karena N tidak habis dibagi 3, maka N sama dengan 3K ditambah 1 atau N sama dengan 3K ditambah 2 untuk suatu K bilangan bulat. Yang pertama untuk N sama dengan 3K ditambah 1. N kuadrat sama dengan 3 ditambah 1 kuadrat. N sama dengan 3K plus 1 tadi, kita substitusikan ke N kuadrat, sehingga menjadi kita jabarkan 9K kuadrat ditambah 6K ditambah 1, sama dengan 3 dikali 3K kuadrat ditambah 2K, kita bagi dengan 3,
ditambah 1 sama dengan 3L ditambah 1, di mana 3K kuadrat ditambah 2K ini kita misalkan L untuk setiap anggota bilangan Z. Yang kedua untuk N sama dengan 3K ditambah 2. N kuadrat sama dengan 3K ditambah 2 kuadrat sama dengan 9K kuadrat ditambah 12K ditambah 4 sama dengan 3 dikali 3K kuadrat ditambah 4K ditambah 1 sama dengan 3L ditambah 1, di mana L sama dengan 3K kuadrat ditambah 4K plus 1 untuk setiap anggota bilangan Z. Dari N sama dengan 3K ditambah 1 dan N sama dengan 3K plus 2, maka N kuadrat tidak habis dibagi 3. Dengan kata lain, terbukti bahwa jika N kuadrat habis dibagi 3, maka N habis dibagi 3. Yang terakhir, mengenai penarikan kesimpulan. Yang kita akan bahas adalah kesahan argumen. Definisinya, suatu argumen dikatakan sah jika argumen tersebut dinyatakan dalam suatu implikasi sedemikian hingga premis-premisnya merupakan anteseden, konklusinya merupakan konsekuen, dan implikasi tersebut merupakan implikasi logis. Contoh, jika banyak mahasiswa yang memilih olahraga, maka pemanasan diharuskan dan lari diharuskan. Jika pemanasan diharuskan atau pendinginan diharuskan, maka peregangan diharuskan. Banyak mahasiswa yang memilih olahraga, oleh karena itu peregangan diharuskan atau pendinginan. Penyelesaiannya, kita menggunakan aturan penyimpulan. Argumen tersebut dapat dinyatakan dengan simbol berikut. Pertama, jika O maka P dan L. Yang kedua, jika P atau N maka M. Yang ketiga, jika O sehingga maka M atau N. Bukti kesahannya sebagai berikut. Kenapa dijadikan simbol berikut ini? Karena tadi olahraga kita misalkan O, pemanasan kita misalkan P, lari kita misalkan L, sedangkan pendinginan kita misalkan N, dan peregangan kita misalkan M. Bukti kesahannya itu sebagai berikut. Yang pertama, jika O maka P dan L. Yang kedua, jika P atau N maka M. Yang ketiga, jika O sehingga maka M atau N. Langkah keempat, kita menggunakan langkah yang pertama dan ketiga, yaitu modus ponens. Menjadi jika P dan L. Langkah selanjutnya, kita menggunakan simplifikasi. Jika P dan L, maka langkah simplifikasinya akan menjadi P. Yang langkah ke-6, jika langkah kelima ini dengan adisi, ini butuh N agar sama dengan langkah yang kedua ini. Maka kita tambahkan jika P atau N. 5 adisi. Langkah selanjutnya adalah langkah kedua dan langkah ke-6 menggunakan modus ponens. Langkah kedua, langkah 6, maka jika M. Langkah yang terakhir adalah kita menggunakan adisi, menambah kita. Dengan itu kita akan menambahkan N agar menjadi kesimpulan yang terakhir, agar argumen tersebut menjadi sah. Jadi, langkah yang terakhir jika M atau N. Jadi, argumen tersebut sah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.